Kembali lagi bareng aku Kak Fania dan Kak Delvi di acara Jam Kids. Nah adik-adik, kayak biasa nih kita mau mulai ibadah. Nah aku dan Kak Delvi mau ngajakin kalian buat bangkit berdiri dulu. Oh enggak, buat rapihin mainannya dulu ya. Baru abis itu bangkit berdiri karena kita mau yel-yel dulu nih biar tambah semangat. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kalau udah siap, kita yel-yel ya. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Kayaknya biar tambah semangat sekali lagi nih Kak Delvi. Iya nih, kita mulai ya adik-adik. 1, 2, 3. Jesus, you are my protector. Hebat adik-adik. Hebat semuanya. Nah, karena udah semangat, sekarang aku mau ngajakin kalian buat doa dulu yuk. Karena kita mau mulai ibadah. Ya adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami lagi di ibadah Jam Kids ini. Tuhan, kami ingin memulai ibadah kita. Kiranya Tuhan berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak sih kalau misalnya langit itu tuh tinggi banget, ya kan? Kalian kan nggak bisa tuh megang langit, karena langit itu tinggi banget. Terus biasanya kalau di langit itu ada pelangi. Pernah lihat pelangi nggak? Ada. Pernah, ya, kan? Pernah kan, abis hujan gitu kan. Benar, ada benar. Pelangi itu indah nggak sih? Indah sih. Indah banget kan? Warna-warni gitu. Warna-warni, kan. bagus banget gitu. itu bagus banget, benar-benar bagus. Tapi ya, tahu nggak sih, ada sesuatu yang lebih tinggi dari langit dan lebih indah dari pelangi. Apa tuh Kak? Apa ya? Jawabannya adalah kasih Tuhan Yesus. Nah, jadi sekarang aku mau ngajakin kalian buat nyanyiin satu lagu ini. Musik. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hey, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, hey, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hey, kasih Yesus mengalahkan segalanya. 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 Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Nah, adik-adik, aku mau nanya nih, kalau kalian bangun pagi itu, biasanya mataharinya pas lagi terbit kan? Terus kalau misalnya kalian udah pulang sekolah, segala macem, biasanya mataharinya itu terbenam, ya kan? Nah, kalian tahu nggak sih, kasih Tuhan Yesus itu kayak matahari terbit sampai terbenam, karena nggak pernah putus. Nah, jadi sekarang, aku mau ajakin kalian buat nyanyiin lagu dari terbit matahari sampai terbenamnya.
matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Sekarang aku mau ajak kalian untuk siapin diri kalian, siapin diri kita, karena kita mau masuk ke firman Tuhan. Yuk semuanya, kita siapin hati kita lipat tangan, dan kita mau angkat satu pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan
kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, sekarang kita berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kita sudah memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan melakukan firman Tuhan. Semoga berkati yang ada disampaikan pada kakak yang membimbing hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Halo adik-adik semua. Sekarang beberapa menit ke depan ini, tolong konsentrasi. Sekali lagi, kalau ada benda-benda yang mengganggu konsentrasi, baik itu mainan atau lain sebagainya, tolong jangan dipegang, taruh di samping dulu. Ya, dengerin kakak cerita, oke? Nanti ada beberapa pertanyaan, kalian jawab dengan suara yang kencang, oke? Nah, sekarang ini, siapa yang tahu lagi ada lomba apa di Indonesia? Atau lagi ada perlombaan apa nih? Yang kemarin lagi seru-serunya itu loh. Yang ada di wilayah Indonesia bagian timur. Yang stadionnya besar, keren. Kolam renangnya berkelas internasional. Yang dibangun oleh pemerintah kita. Siapa yang tahu? Nah, ada Pekan Olahraga Nasional, betul. Ada di mana adik-adik? Di Papua. Nah, kemarin kan seru tuh, udah diresmikan dengan Pak Presiden gitu ya, dan banyak kepala daerah yang datang. Nah, itu besar, bangunannya keren gitu ya, dan tempatnya cukup besar. Venue-nya cukup bertaraf internasional. Jadi di Papua itu kota yang dulu tidak diperhatikan, sekarang sangat diperhatikan. Gitu ya, dibangun fasilitas-fasilitas jalanan, infrastruktur sampai ke venue PON itu gitu ya. Nah, adik-adik, di dalam perlombaan itu pasti ada yang menang, ada yang kalah tentunya, oke? Nah, misalnya paling gampang, lomba berenang. Siapa yang pernah ikutan lomba berenang? Pasti itu ada peraturannya kan? Gitu. Ada syarat-syaratnya. Nah, kakak ambil contoh nih ya. Hari ini mengenai perlombaan baca puisi. Gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang suka tuh lihat-lihat puisi gitu ya. Kerawang Bekasi misalnya gitu ya. Ada nggak ya tuh ya puisi itu? Kakak nggak tahu gitu, ngarang, sorry ya. Terus misalnya puisi-puisi apa lagi gitu ya. Nah, pasti ada syaratnya tuh. Syarat pertama, pasti ada tuh. Durasinya misalnya 10 menit. Jadi kamu boleh berekspresi, membacakan puisi gitu ya. Mungkin ada yang nangis gitu ya. Itu 10 menit. Yang kedua, misalnya baca puisi boleh pakai back sound atau ada musik untuk lebih hidup gitu ya. Kalau sedih musiknya agak mellow gitu ya. Kalau lagi nada tinggi musiknya agak tinggi mungkin gitu ya. Boleh.
boleh pakai musik ataupun enggak. Yang ketiga, misalnya para peserta 1 jam sebelumnya harus daftar ulang atau registrasi ulang di website, pasti dikasih tahu gitu ya, atau scan barcode. Nah, itu semua pastinya mengikuti syaratnya. Misalnya pas di venue atau pas di acara, biasanya tim juri atau tim panitia manggil, misalnya nomor 1105 misalnya. Nah, baru segera ke podium misalnya, bacain puisi gitu ya. Kalau 3 kali dipanggil nggak ada, dianggap gugur. Jadi para peserta nggak boleh santai-santai, nggak boleh makan dulu gitu ya, terus ngobrol-ngobrol, dipanggil nggak kedengeran, ya udah coret, hilang, gitu ya. Nah, dalam perlombaan itu tentunya ada syarat-syarat tersebut kan. Nah, syarat-syarat itu kalau sudah dipenuhi, barulah si peserta mengekspresikan atau menampilkan yang terbaik, gitu ya. Kalaupun misalnya dia lupa registrasi ulang, mungkin panitia manggil. Jadi dari beberapa syarat itu, misalnya salah satu nggak dipenuhi, kira-kira gimana? Pastinya nggak menang. Kalau semua syarat yang diberikan panitia dipenuhi, terus kemudian kita menampilkan yang terbaik, nah barulah keluar sang juara. Gitu adik-adik. Nah, begitu juga kehidupan kita adik-adik. Untuk mengikuti Yesus tuh ada syarat-syaratnya biasanya kan? Sama. Kalau kita tidak mengikuti apa yang diperintahkan, nah itu biasanya Tuhan nggak langsung, wah ini anak nakal nih, didiskualifikasi dari dunia. Nggak begitu kan, dibiarin dulu, nanti penghakiman belakangan. Gitu ya. Nah, kita bebas mengekspresikan hidup kita, gitu ya, mengekspresikan kemauan kita bebas. Gitu. Tapi pada akhirnya nanti akan tampil seorang pemenang. Kak, tenang Kak, jangan khawatir. Saya dari kecil nih udah Kristen Kak. Wah, sekolah minggu rajin Kak. Kalau ada Zoom nggak pernah lewat Kak. Saya ikut terus. Kalau ada ibadah offline, wah mau hujan gede kayak Kak, mau apa itu, saya datang Kak. Gitu. Jangan khawatir Kak, udah pasti aku selamat Kak. Wah udah. Iya, saya tiap hari baca Alkitab loh Kak, berdoa loh Kak. Iya, good, bagus. Siapa yang di sini suka berdoa setiap pagi atau setiap malam? Oh banyak juga ya ternyata yang suka berdoa ya, keren. Apalagi tadi tuh, udah dari kecil Kristen, ibadahnya rajin, berdoanya rajin, tapi hanya sebatas mengetahui peraturan itu. Syarat-syaratnya dia tahu, tapi tidak melakukan. Cuman tahu doang nih. Cuman rajin ke gereja doang nih, tahu. Nggak boleh mencuri, tahu. Tapi tetap aja kalau ada uang nganggur gitu di rumah, diambil juga, dikantongin juga. Jadi nggak ngaruh. Mau kamu dari kecilnya Kristen, suka berdoa, syaratnya udah tahu gitu ya. Tapi kelakuannya, apa yang dilakukan, itu tidak sesuai dengan syarat-syarat tadi. Sama aja bohong. Gitu adik-adik. Jadi semakin kita tahu banyak mengenai firman Tuhan, kita semakin dituntut untuk melakukan. Gitu adik-adik. Sama seperti lomba tadi. Jadi jangan cuma tahu doang. Syaratannya udah tahu semua, tapi ya gitu deh. Ya tapi kan ini Kak itu, alasannya banyak. Ya nggak apa-apa. Berarti dia tidak layak menjadi seorang pemenang. Dia tidak layak menjadi seorang pemilik mahkota kehidupan. Pemenang itu. Oke adik-adik? Nah semoga firman Tuhan hari ini bisa memberkati kita. Nah teks firman Tuhan ini
adik-adik bisa buka di 1 Korintus 15 ayat 10. Jadi di rumah adik-adik bisa buka ya. 1 Korintus 15 ayat 10. Nanti adik-adik baca sendiri. Kalau ada yang nggak ngerti boleh ditanya ke kakak atau di chat di grup juga boleh gitu ya. Oke? Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini di mana kami sudah belajar firman-Mu. Biarlah kami tidak hanya menjadi orang yang mendengar firman-Mu saja, tetapi kami juga ingin melakukan semua firman-Mu ya Tuhan. Biar itu tertanam di hati kami dan kami melakukan dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati juga orang tua kami yang telah membesarkan kami sehingga kami bisa mengenal Engkau ya Tuhan. Berkati seluruh kru yang telah melayani di acara Jam Kids ini. Pertemukan kami minggu depan untuk kami sama-sama belajar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-9 yang berbunyi, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Kakak ulang satu kali lagi ya, 2 Korintus 5 ayat yang ke-9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Adik-adik belajar hafalkan ya. Nanti kalau sudah hafal, kirim video rekaman ayat hafalan adik-adik ke kakak-kakak sekolah minggu di kelas adik-adik masing-masing ya. Kakak tunggu video dari adik-adik. Kak Desi dan teman-teman, nama saya Mikael Angelo. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Efesus 1 ayat 7 yang berbunyi, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sekian ayat hafalan saya hari ini, Kak Desi dan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Halo, nama saya Jonas. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Efesus 1 ayat 7 yang berbunyi, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam kitab Efesus 1 ayat 7 yang berbunyi, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Terima kasih, God bless you, happy Sunday. Halo, nama saya Juan. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam Efesus 1 ayat 7 yang berbunyi, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Terima kasih, Tuhan memberkati.